Halo guys, kita jumpa lagi ya. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi melakukan petikan cabai rawit lokal salo 2 kita yang keempat. Sebelumnya itu kita lakukan petikan yang ketiga di usia 101 hari. Nah, sekarang kita lanjut ya. Usia cabai kita saat ini sudah 104 hari setelah tanam. Nah, sebelum kita lanjut petik, kita bahas dulu ya perawatan yang kita lakukan selama beberapa hari ini. Nah, untuk cabai lokal kita ini tuh terakhir kita spray dengan asam amino dan juga pupuk kalsium di usia 98 hari atau sekitar 6 hari yang lalu, dan itu kita sudah bahas di video sebelumnya. Nah, hari ini kita akan lanjut lagi melakukan penyepraian, dan yang kita pakai kali ini adalah pupuk kalium ya. Jadi selalu setelah kita spray dengan kalsium, kita rolling lagi dengan pupuk kalium. Dan dosis pupuk MKP atau pupuk kalium yang kita pakai kali ini tuh hanya 1 sendok makan per tangki 16 liter. Nah, sekarang cabai kita sudah di usia 105 hari dan seperti inilah kondisinya hari ini. Nah, sekarang kami akan coba menjelaskan ya, karena di video-video kita itu terlihat kami itu terlalu sering melakukan pemupukan, terlalu sering melakukan pemberian nutrisi ya. Tapi itu sebenarnya adalah trik atau cara yang kami gunakan untuk mendapatkan buah cabai yang lebat meskipun kondisi cabai kita itu kurang sehat atau kurang bagus. Nah, jadi interval penyepraian kita itu memang setiap 5 atau setiap 7 hari sekali, dan pupuk yang kita gunakan itu adalah 2 jenis ya. Yang pertama pupuk kalsium, yang kedua pupuk kalium. Tapi meskipun interval penyepraian kita terlalu singkat, namun setiap kali spray dosis yang kita pakai itu sedikit, bahkan jauh dari dosis yang dianjurkan yang tertera di kemasan pupuk yang kita gunakan. Contoh untuk pupuk MKP, dosis yang disarankan itu minimal 3 atau 6 sendok per tangki. Tapi dosis yang selalu kita pakai itu adalah 2 atau bahkan hanya 1 sendok per tangki. Nah, kenapa seperti itu? Karena menurut kami kemampuan tanaman untuk menyerap nutrisi itu terbatas. Jadi meskipun kita spray dengan dosis tinggi, tapi kalau kemampuan tanaman untuk menyerap nutrisi itu terbatas, maka sebagian pupuk akan terbuang sia-sia. Makanya untuk mendapatkan buah yang maksimal, kita memilih untuk melakukan penyepraian dengan interval yang lebih singkat, tapi rutin, dan juga dosis yang kita gunakan itu sedikit. Nah, sekarang cabai sudah di usia 107 hari dan hari ini kita akan melakukan penyepraian insektisida Propolis atau penyepraian bahan aktif abamectin ya. Jadi ini tuh adalah penyepraian insek abamectin yang ketiga semenjak tanaman cabai kami ini tuh terserang hama thrips atau terserang keriting. Dan untuk penyepraian insek kali ini kita pakai dosis 5 mili. Karena ini tuh menurut kami serangannya sudah mulai berkurang ya, sudah mulai sembuh tanamannya. Jadi dosis yang kita pakai tidak perlu terlalu banyak ya, karena ini tuh hanya untuk mencegah agar hama itu tidak balik lagi. Dan juga insek kita ini tuh sudah habis ya, jadi kita pakai sedikit saja. Dan memang setelah 2 kali spray Propolis, tanaman kita ini tuh sudah mulai sembuh ya dari penyakit keritingnya. Dan ini tuh adalah tanaman kita yang keriting parah minggu lalu, sekarang kondisinya sudah membaik. Daunnya sudah mulai terbuka dan buahnya itu sudah tidak rontok lagi. Nah, sekarang cabai kita sudah di usia 110 HST dan hari ini kita akan kembali melakukan penyepraian nutrisi. Nah, pupuk yang akan kita spray hari ini adalah pupuk kalsium ya. Dosisnya tadi itu hanya 2 sendok per tangki. Dan ini tuh kita spray tunggal ya, kita tidak tambahkan pupuk atau insektisida apapun dulu hari ini. Pupuk kalsium yang kita pakai ini tuh masih sama ya dengan pupuk kalsium yang kita pakai sejak awal. Sampai hari ini tuh masih banyak ya, tidak habis-habis. Karena memang setiap kali spray dosis yang kita pakai itu sangat sedikit. Dan sebenarnya cabai rawit lokal yang kita rawat sekarang itu bukan cuma 120 pohon ini ya, tapi cabai rawit lokal yang sudah produktif yang kita rawat sekarang ini tuh ada sekitar 500. Cabai yang ada di sebelah kiri ini tuh juga cabai lokal, cuman tidak pernah kita bahas. Yang selalu kita bahas itu yang selalu masuk di dalam frame kamera ya 120 pohon ini.
Dan dalam satu video itu kadang-kadang kita merangkum perawatan selama 1 minggu atau bahkan 2 minggu ke dalam satu video. Makanya yang terlihat itu seolah-olah kami melakukan penyepraian itu terlalu sering, padahal itu karena kita sengaja ya merangkum videonya seperti ini supaya videonya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu panjang. Nah, sekarang cabai kita sudah di usia 111 hari setelah tanam, dan tibalah hari ini kita akan melakukan petikan cabai rawit lokal Salot 2 kita yang keempat. Nah, dari petikan yang ketiga ke petikan keempat ini tuh ada jeda selama 10 hari ya. Jadi ada molor sedikit karena ada hari libur tahun baru. Dan petikan keempat ini tuh kita lakukan tanggal 2 Januari 2023 ini ya. Dan untuk masalah harga di daerah kami ya Sulawesi Selatan ini setelah tahun baru ada kenaikan sedikit. Jadi harga sebelum tahun baru itu 20 sampai 22 ribu per kilo, dan setelah libur tahun baru harga naik menjadi 22 sampai 25 ribu per kilo. Dan di video sebelumnya di petikan yang ketiga itu kita sempat bahas ya kalau sekarang itu lagi musim kemarau ya di sini. Jadi dari petikan ketiga sampai petikan yang keempat ini tuh tidak pernah hujan sama sekali. Dan hujan terakhir itu sebelum petikan yang kedua ya. Jadi selama 3 minggu ini tuh hujan cuma sekali. Makanya kondisi lahan kami saat ini tuh benar-benar kering dan panas. Ditambah lagi dengan kondisi tanah yang memang berpasir ya. Jadi tanaman kita itu banyak yang stres, banyak yang layu karena dehidrasi. Walaupun cabai ini kita siram ya pagi atau sore, tapi mereka tetap layu karena benar-benar sepanas itu dan sekering itu. Di sini itu sepertinya terjadi anomali cuaca. Di bulan Januari ini tuh harusnya musim hujan ya. Bahkan di daerah lain itu saat ini banyak ya terjadi banjir. Tapi di daerah kami ini tuh justru kemarau. Dan ini tuh jarang-jarang ya kemarau selama ini. Biasanya di sini itu kalau kemarau paling cuma 2 minggu atau bahkan cuma 1 minggu. Tapi kali ini sudah 3 minggu ini tuh kering ya cuacanya. Yang mana seharusnya di bulan Januari ini tuh sudah masuk musim hujan, tapi yang terjadi adalah sebaliknya, kemarau di bulan Januari. Tapi untungnya tanaman kita yang layu itu tidak semuanya ya. Yang layu itu cuma beberapa dan mereka itu memang tumbuh di atas pasir, makanya terlalu kering dan terlalu panas sehingga ya meskipun kita siram mereka tetap layu. Nah, ini tuh tanaman cabai rawit kita yang sebelumnya terkena keriting, sekarang kondisinya sudah sangat baik. Daunnya sudah tidak keriting lagi ya, sudah mulai lurus dan bunganya juga sudah tidak rontok lagi. Jadi setelah 3 kali ya kita spray dengan insektisida abamectin, kondisinya sudah berangsur-angsur normal. Nah oke, sekarang mari kita lanjut lagi petik cabai rawitnya guys.
Nah, sekarang kita sudah selesai ya untuk petikan yang keempat kita kali ini. Dan yang kita dapat sore ini tuh ya sebanyak ini ya, sekitar setengah ember ya masing-masing. Dan setelah kita gabung, ternyata banyaknya itu kurang lebih sama ya dengan petikan yang minggu lalu itu, sekitar 1 ember juga. Dan setelah kita timbang ternyata beratnya juga sama ya, sekitar 4 kilo dari 120 pohon cabai. Jadi sampai di sini dulu untuk video kita hari ini. Sampai jumpa lagi di video kami yang lain.